Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah salat maghrib kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Senantiasa kita sama-sama lagi dan lagi bersyukur kepada Allah. Allah telah memudahkan kita, Allah telah meletakkan kita dalam suasana-suasana yang mulia, yakni di rumah Allah dalam suasana majelis ilmu agama. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang benar, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pahami. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ada sebuah dosa yang karena sudah terbiasa meninggalkannya sehingga kita menganggap biasa-biasa saja. Karena sudah biasa, jadi terbiasa. Padahal ianya lebih besar daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Bahkan para ulama mengatakan lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada merampok, mohon maaf. Namun ternyata karena kita menganggap remeh, mengenteng-entengkannya, sehingga kita tidak merasa bahwa itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang kita sebutkan tadi. Tidak lain dan tidak bukan adalah dosa meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat. Kenapa ulun katakan bahwa dosanya meninggalkan sholat ini lebih besar daripada berzina? Kita tahu bahwa berzina itu, kalau orang yang sudah kawin berzina, maka maksudnya orang sudah pernah kawin berzina, maka ianya akan dihukum rajam, dimasukkan separuh badannya ke dalam tanah, kemudian dilempari dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sampai ia meninggal dunia. Kalaulah dia belum pernah kawin, maka akan dicambuk 100 kali cambukan dengan pukulan yang keras. Kemudian kalau masih hidup juga diasingkan 1 tahun daripada kampungnya. Itu berat dosa zina. Jangankan untuk berzina, dulu di kampung sebelum adanya handphone dan segala macam ini, Pak, itu jangankan untuk hal yang seperti itu, kalau ada orang menonton VCD porno, Pak, mohon maaf, itu ribut sekampungan, Pak. Ini bala ini di kampung ini, dok turun bala, ini mengundang maksiat segala macam. Bahkan mohon maaf, kalau ada orang yang terlanjur kumpul kebo sebelum nikah, itu keluarganya itu malu, Pak, pindah rumah, Pak. Tapi sekarang ini orang kumpul kebo, maksudnya tanpa ikatan pernikahan di kampung, biasa-biasa saja sekarang. Jadi ternyata kemajuan teknologi mengubah suasana-suasana yang dulu dengan suasana yang sekarang. Jadi orang biasa tidak ribut satu kampung. Itu zina. Begitu juga merampok. Itu juga termasuk daripada dosa besar. Akan tetapi kita ulun tidak meremehkan dosa-dosa yang ulun sebutkan tersebut, ianya adalah dosa besar. Kan tetapi bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa-dosa berzina, merampok, mencuri, mohon maaf, narkoba, ya juga. Kenapa ulun katakan lebih besar? Dalilnya adalah apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian atau pembatas antara kita dengan mereka adalah sholat.
maka barang siapa yang meninggalkannya berarti dia kafir, kata Nabi SAW. Namun bukan berarti ulun mengatakan bahwa orang meninggalkan sholat itu kafir, tidak Pak. Namun para ulama sampai berbeda pendapat seperti itu Pak. Apakah orang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak? Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Namun perlu dipahami bahwa hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam As-Syaukani di dalam Nailul Autar bahwa tidak ada perbedaan kaum muslimin tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Dia tahu, mengingkari, menolak, bahkan menentang. Nah ini bisa terhukum kafir, kata Imam As-Syaukani, orang seperti ini. Sudah kada sembahyang, menentang, mencela, bahkan meremehkan lagi. Bubuhan nikam ini nang kada nang sembahyang ke masjid ini belum sampai. Kami ini nang sudah kenal lawan Allah itu nang sampai, biar kada bisa sembahyangan. Wah ini sesat Pak. Maka orang ini mengolok-olok, ini bisa termasuk dalam kategori yang dikatakan oleh Imam Syaukani. Dia mengolok-olok, dia mengingkari, dia menolak dan bahkan menentang, itu bisa terkena hukum kafir. Akan tetapi kata Imam Syaukani, apabila meninggalkan karena malas atau kebodohannya, namun masih meyakini sholat 5 waktu itu wajib, ulama menghukumi sebagai fasik atau pendosa besar. Koler-koler aja sembahyang, tahu aja diwajibkan tapi koler, nah ini bisa terkena hukum fasik. Ini apa yang dijelaskan oleh Imam Syaukani. Kan tetapi apa yang ulun katakan Bapak Ibu saudara sekalian, sedemikian itulah para ulama berbeda pendapat apakah orang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Kalau ada orang berzina, mohon maaf berzina, ianya dosa besar Pak, berzina, ulama tidak mengatakan sidin itu berzina, berarti sidin itu kafir sudah. Adalah Pak, adalah. Kalau ada menemukan di kitab-kitab Manafian orang berzina itu hukumnya kafir, tidak ada Pak. Sidin itu narkoba, tapi tidak meremehkan narkoba. Narkoba itu dosa besar Pak, merusak gitu Pak. Itu ummul khaba'is juga, ibunya kemaksiatan, khamar, narkoba itu Pak, bahaya. Karena sebab narkoba orang bisa membunuh orang tuanya. Sebab narkoba orang bisa berzina dengan ibunya, seorang anak bisa berzina dengan ibunya. Karena narkoba orang bisa saling bunuh-membunuh dan lain sebagainya. Tapi dosa meninggalkan sholat ini lebih besar daripada narkoba. Karena kalau ada orang narkoba, kecanduan narkoba, para ulama tidak mengatakan sidin itu kecanduan narkoba, itu kafir sudah sidin itu. Tidak ada kan Pak. Mohon maaf agak keras sedikit ulun Pak berbicara, mohon maaf. Tapi ulun ingin menyampaikan kepada pemahaman yang sampai kepada pemahaman yang agar kita berhati-hati di dalam hal ini Pak. Jadi para ulama tidak mengatakan orang seperti itu kafir. Akan tetapi terhadap perkara-perkara meninggalkan sholat, ini mereka sampai berbeda pendapat kafirkah atau tidak. Sehingga di antara mereka mengatakan ini kafir, di antara mereka ada penjelasan-penjelasan terdahulu sebelum memvonis itu kafir. Sampai seperti itu. Bahkan dalam mazhab Hambali, di dalam mazhab Hambali ulun dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat, dia tidak sholat, maka dia tidak boleh disolatkan. Bayangkan sampai seperti itu Pak. Tidak boleh dia disolatkan kalau dia meninggal dunia. Mungkin dalam bahasa kita kenyamanan, waktu hidup kada sembahyang, limbah mati untuk disembahyangakan seperti itu. Jadi sampai seperti itu dalam mazhab Hambali, orang yang tidak sholat meninggalnya atau matinya jangan disolatkan. Dan kalau dia ingin dikuburkan, jangan di kuburan kaum muslimin Pak. Keras Pak seperti itu Pak. Sampai seperti itu pendapat daripada para ulama. Meskipun Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang itu tetap muslim, tetap disolatkan dan tetap dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kan tetapi
bahwasanya sampai seperti itu para ulama berbeda pendapat. Tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh disolatkan. Meskipun ulama yang lain mengatakan dia disolatkan, dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Sampai seperti itu dia berbeda pendapat. Maka hati-hatilah perkara-perkara solat ini. Terkadang orang banyak melalaikannya, bahkan meninggalkan solat karena urusan pekerjaan. Berapa untungnya Pak pekerjaan yang kita lakukan, dan jadi berani kita untuk meninggalkan sholat. Kadang di masyarakat itu seperti itulah terkadang Pak. Mohon maaf, terkadang pemahaman seperti ini juga muncul. Jangankan nang haram, nang halal aja ngalih gitu Pak bahasanya. Tepaling nggak belum bener. Itu nang saking, maksudnya semboyan-semboyan seperti itu, saking susahnya masyarakat itu dalam penghidupannya seperti itu mungkin bahasanya, sehingga dia berani meninggalkan sholat karena urusan pekerjaan. Padahal rugi dan sangat rugi Pak. Allah mengancam kepada orang yang meninggalkan sholat itu di dalam surah Al-Muddatsir ayat 42-43. Allah mengatakan, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan engkau sampai masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin, kami waktu di dunia kami pernah satu kali tidak sholat sehingga kami dihisap oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ini ya, maka jaga sholat ini betul-betul kan? Bahaya Pak, meninggalkan sholat ini. Karena kalau kita sudah terbiasa, kita akan menganggap biasa-biasa saja. Karena sudah biasa, akhirnya sudah menjadi terbiasa, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Terkadang ada orang yang sakit berbulan-bulan di rumah sakit Pak. Berbulan-bulan di rumah sakit. Setelah dinasihati pian sembahyang bang sudah garing los banar, kena aku limbah baik kayak kena sembahyangnya. Kalau meninggal mau apa Pak? Mestinya waktu sakit itu ingat sholat Pak. Waktu sakit itu semakin dekat pada Allah. Keluarganya pulang datang, jangankan menasihati sholat, mudahan pian baik kena kalau begawi pulang. Ini mestinya jangan seperti itu Pak. Ingatkan dia tentang sholat Pak. Karena berapa banyak Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang turun daripada rumahnya mengancing baju sendiri, pulang bajunya dibukakan oleh orang lain Pak. Berapa banyak yang tadinya dia turun daripada rumah jalan kaki, bisa berjalan sendiri, pulang digotong orang Pak. Innalillah Pak. Apa susahnya sholat Pak? Ajarkan sholat. Ngaliban ulun budu ini pangah kuyuhan garing pulang awak rasa uyuh, rasa lapah. Kada kau budu diuduakan Pak, ambil handuk basah, hangat-hangat kuku, diuduakan dengan handuk basah itu diparah handuknya. Jadi diuduakan. Kalau kau terjapai banyak, ditayamu makan. Bertayamu apa ngalihnya Pak? Ngalih juga kena sembahyangnya kalau kau berdiri berduduk Pak. Berduduk rasa pinggang, rasa uyuh, berabah. Apalagi Pak susahnya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang mengingat Allah berdiri, duduk dan berbaring. Apa susahnya sholatnya? Karena memang Pak, waktu sehat itu memang lain pemain sholat juga Pak. Biasa meninggalkan sholat, jadi garing itu biasa ya sudah. Jadi harus paham Pak, harus betul-betul menjaga perkara-perkara sholat ini. Jangan sampai kita berani meninggalkan sholat karena ini berbahaya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu saudara sekalian, kalau pian dalam perjalanan, pian dalam perjalanan naik bis misalnya ke Kota Baru, ke Batu Licin, ke Muara Tewe, karena ini ulun pengalaman di situ Pak. Itu mohon maaf Bapak Ibu saudara sekalian, itu turun daripada bis itu ketika waktu Isya, jamak takhir itu, orang sibuk rumah makan aja Pak, tempat musola, tempat sembahyang itu kan tapi banyak namanya isi. Apalagi subuh Pak, subuh di dalam bis itu kawa dihitungi lawan jari nang sembahyang Pak waktu subuh itu. Nang lain tengak guringan Pak. Sampai hari tarang. Jadi ini Pak yang sangat menyedihkan kadang.
dan kebanyakan kaum muslimin Pak di dalamnya. Orang Islam, tapi dia meninggalkan sholat Pak. Kadang ada orang mengatakan Sidin tuh baik banget aja, jujur Sidin tuh. Biar Sidin kada sembahyang tapi jujur. Emang kada sembahyang itu kada jujur namanya. Ngeramput aja Pak Mandera. Jadi seperti itu maksudnya Pak. Kadang yang sedih itu Pak, satu keluarga Pak tidak sholat Pak. Ini sedih betul Pak. Anaknya tidak sholat, istrinya tidak sholat Pak. Bapaknya tidak sholat Pak. Ini sedih Pak. Ini ada di masyarakat Pak. Dan juga Bapak Ibu saudara sekalian, terkadang orang tua itu melihat melalaikan anaknya ketika anak itu pulang sekolah Pak, keuyuhan. Umpat les atau perpanjangan waktu apa itu namanya itu, sekolah pelajaran tambahan sampai parak asar. Bulik ke rumah sebentar lagi asar karena keuyuhan terguring. Kuitannya kada menggarap Pak. Sampai maghrib, limbah maghrib bangun. Kesian ya anakku keuyuhannya sekolah seharian. Kesian apa? Karena kuitannya bisa masuk ke dalam neraka bersama anaknya Pak. Karena melalaikan anaknya itu dalam perkara sholat Pak. Jadi harus dipahami ini Pak. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, Allah mengancam Pak, orang yang meninggalkan sholat itu dengan wail Pak. Wail itu adalah sebuah lembah yang berada di neraka jahanam Pak. Sebagaimana diriwayatkan daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Salman Al Farisi, dan perkataan ini dijelaskan atau dinukilkan diambil oleh Imam Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Salman Al Farisi radhiyallahu berkata, as-salatu mikyal. Salat itu ada takarannya Pak, ada timbangannya. Yang sudah salat pun berhati-hati Pak dalam perkara salat. Karena di dalam salat itu ada takaran, ada timbangannya. Bayangkan, pian pernah dengar hadis Pak? Kata Nabi SAW, ada orang yang umurnya sudah 60 tahun, namun tidak satu pun sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sholat sampai 60 tahun lamanya dia sholat, namun tidak satu pun sholatnya yang diterima oleh Allah. Ketika dia rukunya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Ketika dia sujud, rukunya tidak sempurna. Jadi dia sholat tidak tumak ninah, maksudnya dia sholat tidak tumak ninah, sehingga menyebabkan selama 60 tahun dia sholat, satu pun sholatnya kata Rasulullah SAW tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW beliau mengatakan seburuk-buruk pencuri kata Nabi SAW adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Jadi bayangkan Rasulullah SAW mengatakan seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah SAW, bagaimana orang yang bisa mencuri di dalam sholat? Kata Nabi SAW, dia tidak menyempurnakan ruku dan tidak menyempurnakan daripada sujudnya. Dalam riwayat lain dia tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Jadi bahaya perkara ruku, perkara sujud. Tumakninahlah di dalam sholat. Ketika bangkit daripada ruku, i'tidal, itu berdiri lurus dulu, jangan cepat-cepat mau turun untuk sujud Pak. Karena Rasulullah SAW beliau itu ketika mau sujud, ketika i'tidal itu betul-betul lurus beliau berdiri. Ini terkadang ada orang baru naik daripada ruku i'tidal Pak, sudah cepat-cepat hendak sujud Pak. Tidak tumakninah di dalam sholat. Rasulullah SAW beliau itu kalau duduk di antara dua sujud, bangkit daripada sujud, beliau itu sampai tegak duduk dulu baru beliau sujud kembali Pak. Tidak miring ke muka, tidak miring ke belakang. Jadi ketika duduk di antara dua sujud, betul-betul tegak lurus beliau duduk itu. Sempurna Nabi SAW di dalam duduk daripada antara dua sujud Pak. Jadi ada tumakninah di dalam duduk antara dua sujud, di dalam sujud, dalam ruku dan di dalam salat. Karena ada riwayat Bapak Ibu saudara sekalian, kata Nabi SAW pernah dalam suatu riwayat ada seorang yang sholat, kemudian dilihat oleh Nabi SAW, kemudian setelah selesai daripada sholat, Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, fasolli fa innaka lam tusolli, sholat kembali kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau belum sholat. Akhirnya orang itu sholat lagi.
Ternyata Nabi SAW menyuruh lagi sholat lagi, engkau belum sholat. Sampai dalam riwayat itu orang itu 3 kali dia sholat sampai dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ajarkan saya sholat bagaimana sholat yang benar. Kata Rasulullah SAW, ketika engkau berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Bacalah ayat yang mudah daripada Al-Quran. Kemudian ketika ruku, maka rukulah hingga tumakninah di dalam ruku, tenang di dalam ruku. Rasulullah SAW itu kalau dalam ruku, Pak, beliau itu ruku itu betul-betul tulang-tulang beliau itu kembali seperti semula. Bahkan dalam riwayat kepala beliau itu tidak tunduk ke bawah, tidak juga menengadah ke atas. Maksudnya kepala diangkat lurus bersamaan dengan lurusnya punggung beliau ketika ruku, maksudnya seperti itu. Dan bahkan dalam riwayat Nabi SAW itu kalau sholat, ketika ruku kalau diletakkan gelas yang berisi air, kata sahabat, maka gelas itu tidak akan tumpah. Saking sempurnanya Nabi SAW di dalam ruku. Kecuali kalau kita ada ujur, misalnya tidak mampu untuk ruku dengan sempurna, itu lain cerita, karena ada ujur. Akan tetapi ketika kita sehat walafiat, kita ruku belum sempurna baru sujud, sujud belum sempurna baru bangkit di antara 2 sujud, ini tuh tidak tumakninah di dalam sholat. Kemudian kata Nabi SAW, rukulah sehingga tumakninah. Kemudian bangkit daripada ruku hingga berdiri tegak lurus. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah di dalam sujudmu. Kemudian angkat kepalamu duduk hingga tumakninah dalam keadaan duduk. Kemudian lakukanlah semua itu dalam seluruh daripada sholatmu. Jadi Rasulullah SAW mengancam, Pak. Sehingga apa yang dijelaskan di dalam hadis ini, dalam riwayat ini daripada Salman, bahwa sholat itu ada timbangannya. As-sholatu mikyal. Sholat itu ada timbangannya, Pak. Ada ukurannya, ada takarannya. Paman wafa wuffiyalahu. Siapa yang menunaikannya dengan sempurna, diberikan pahala yang sempurna. Wa man taffafa faqad alimtum maka Allah Ta'ala fil mutaffifin. Sedangkan siapa yang mengurangi takaran di dalam sholat, timbangan di dalam sholat dia kurangi, seperti mengakhirkan waktu sholat, mengerjakan sholat di akhir waktu, atau kadang-kadang sholatnya tidak sempurna, atau dia tidak sholat sama sekali, maka dia akan diancam oleh Allah dengan orang-orang yang mutaffifin, yang mengurangi takaran atau timbangan. Karena Allah berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang yang curang atau mengurangi takaran atau timbangan. Baik ia mengurangi takaran kalau seandainya dia menjadi penjual, atau meminta tambahan takaran atau timbangan kalau dia menjadi pembeli. Itu semua akan mendapatkan wail. Apa itu wail, Bapak Ibu saudara sekalian? Wail itu dijelaskan wadin fi jahannam, yakni lembah yang berada di dalam neraka jahanam. Ba'idul qa'ri khabithut ta'mi, yang sangat dalam tapi baunya sangat busuk, Pak. Bau-bau busuk dikumpulkan seluruhnya yang ada di dunia ini hanya 1 dibanding 69 atau 70 kali bau busuk yang ada di dalam neraka, Pak. Dan kita ketahui kalau ruangan itu semakin dalam maka habis oksigen itu, semakin susah untuk bernapas, Pak. Jadi kalau impian adalah kalau ada orang menyelam ke laut itu semakin dalam laut itu semakin sakit telinga, Pak, karena oksigennya kurang, Pak, mendengung telinga. Meskipun pakai ini, Pak, zat asam ini, kan tetapi penyelam itu tidak berani kalau menyelam yang paling dalam di laut yang dalam itu karena akan berbahaya. Maka seperti itulah gambaran daripada wail, lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Perlu diketahui, Pak, bahwa dalamnya neraka jahanam, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabat, sebagaimana diriwayatkan bahwa para sahabat mendengar suara yang sangat nyaring, sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, suara apakah itu hai Nabi SAW? Kata Nabi SAW, itu sebuah batu yang dilemparkan dari atas neraka baru sampai ke dasarnya selama 70 tahun. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, melayang-layangnya batu itu 70 tahun lamanya. Maka seseorang yang masuk ke dalam neraka, na'udzubillah,
Dia akan masuk ke dalam neraka, jangankan untuk merasakan panasnya api neraka, melayang-layang ke dalam api neraka itu sampai ke dasarnya baru sampai 70 tahun. Maka ini yang membuat Abu Darda itu menangis, Pak. Abu Darda itu menangis ketika sedang duduk rebah-rebahan bersama istrinya. Mungkin santai-santai duduk bersama istrinya. Abu Darda itu duduk di pangkuan daripada istrinya. Romantis juga Abu Darda ini, Pak. Pian pernah lah duduk kayak itu, Pak, berabah di pangkuan bini. Jadi ketika itu Abu Darda menangis. Istrinya ketika melihat Abu Darda menangis, istrinya juga ikut menangis, Pak. Tidak ada hujan, tidak ada panas, tidak ada hujan, kata orang. Melihat laki menangis, umpat juga menangis, Pak. Oh, ini bini yang setia ini. Sehingga Abu Darda heran melihat istrinya ikut menangis. Matafki, apa yang membuat engkau itu menangis, kata Abu Darda. Istrinya menjawab, yang membuat aku menangis karena engkau menangis. Seperti yang membuat aku menangis karena engkau menangis. Kata Abu Darda, aku teringat dengan firman Allah surah Maryam itu, bahwa seseorang itu akan melewati titian sirat. Karena dzalika hatman maqdiya, itu ada sesuatu kepastian bagi Tuhanmu. Kata Abu Darda bahwa lewatnya itu sudah suatu kepastian, akan tetapi selamatnya tidak pasti. Maka ini yang membuat aku menangis, kata Abu Darda. Apakah aku selamat atau tidak melewati daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana gambaran ngerinya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh api-api yang ada di dunia itu dikumpulkan, itu baru 1:69 atau 70 kali daripada panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan main-main, Pak. Kadang dalam kehidupan sehari-hari bersumpah, wani-wani bersumpah nama wani masuk neraka nah. Nang dipertahankan ujungan 100.000 wani bersumpah-sumpah, Pak. Sakanya ning kayak apakah neraka itu, Pak? Rasulullah SAW beliau menceritakan bahwa ada seseorang, kata Nabi SAW, yang paling bahagia hidupnya di dunia. Dia ditulis sebagai penghuni neraka, dicelupkan sesaat ke dalam neraka. Ternyata ditanyakan, apakah engkau pernah merasakan hidup nikmat di dunia walaupun sesaat? Ia mengatakan, la, tidak ya wahai Rabbku, aku tidak pernah merasakan hidup di dunia walaupun sesaat saja waktu di dunia. Padahal dia adalah orang yang paling senang hidupnya di dunia, Pak. Kan tetapi ketika merasakan sesaat saja di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, saya tidak pernah merasa senang hidup di dunia. Jadi dahsyatnya api nerakanya Allah, sebagaimana yang ulun terangkan pada waktu yang lalu, seringan-ringan ajab di nerakanya Allah itu terompah atau sandal neraka itu dipakaikan mendidih daripada otaknya, Pak. Dan penghuni neraka yang paling ringan ajabnya itu merasakan bahwa dia adalah orang yang paling berat ajabnya di dalam neraka, Pak. Jadi ini Allah mengancam orang yang mengurangi takaran atau timbangan di dalam sholat. Allah ancam dengan sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam, yakni lembah Wail. Ba'idul qa'ri habisut ta'mi, yakni sangat dalam tapi baunya busuk. Wadin fi jahannam min qihhi wad-dam. Dalam riwayat lain diceritakan bahwasanya Wail itu adalah lembah yang ada di neraka jahanam, isinya cuma darah dan nanah, Pak. Kotoran-kotoran, Pak. Ngeri juga. Ternyata ini disediakan bagi orang yang mengurangi takaran atau timbangan di dalam sholat. Ada seseorang yang dilihat oleh Nabi SAW, orang yang sholat dengan gerakan sholat yang sangat cepat. Cepat sekali sholatnya, Pak. Kata Rasulullah SAW, kalau orang ini meninggal dunia, orang ini meninggal dalam keadaan tidak mengikuti millah ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Jadi harus betul-betul kita perhatikan sholat kita. Harus tumakninah di dalam sholat. Harus mengilmui di dalam sholat bagaimana sholat yang benar sesuai dengan yang diatur dalam agama. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam bab shalah, perkataan Imam Malik, yuqalu fi kulli syai'in wafa'u wa tutaffifi. Wa tutaffif, dikatakan pada setiap sesuatu ada kesempurnaan dan ada pengurangan. Fa idza
tawa'adallahu subhanahu bil wail lil mutaffifin fil amwal fadhannu bil mutaffifina fis shalah. Jika Allah telah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli, maka bagaimanakah ancaman Allah bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangan di dalam sholat? Hati-hati jangan sampai seorang itu meremehkan sholat selama hidupnya, karena akan diancam dengan wail, bahaya ternyata Pak, meremehkan sholat Allah ancam dengan neraka. Dan bahkan di dalam sebuah ayat bahwa sholat ini menjadikan jaminan amal-amal yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seorang itu melalaikan sholat, maka alamat amal-amal yang lainnya juga ditunda, ditolak oleh Allah. Seperti di dalam surah At-Taubah ayat 54. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi wa la ya'tuna shalah illa wa hum kusala." Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima daripada nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malasnya. Jadi mengerjakan dengan malasnya itu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat daripada orang munafik. Orang munafik itu yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Dia menipu Allah, namun sebenarnya dia tidak menipu Allah, tapi dia menipu daripada diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila dia berdiri di dalam salat, berdiri dengan malasnya. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu salat agar dipuji oleh manusia, dan tidaklah mereka itu mengingat Allah melainkan hanya sedikit saja. Makanya kata Nabi SAW, inna asqala salatul munafiq salatul isya wa salatul subh. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Maka berbedalah kalian dengan orang-orang munafik. Bahkan untuk salat isya dan salat subuh, Nabi SAW memberikan keutamaan, man salatul isya fi jama'atin faka'annama nisful lail. Barang siapa yang salat berjamaah isya, maka seolah-olah dia mendapatkan, seolah-olah dia telah salat separuh malam. Wa man shallatus subhi fi jama'atin faka'annama kulla lailah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia salat semalam suntuk. Kenapa Rasulullah SAW memberikan kabar gembira seperti itu? Karena itulah salat yang tidak dikerjakan oleh orang munafik. Kalau untuk salat zuhur dan salat asar, orang munafik itu bahkan salat di saf yang terdepan. Bahkan ketika salat maghrib masih remang-remang bisa dilihat oleh Nabi SAW, mereka itu masih sholat di dalam saf pertama, bahkan membusungkan dadanya agar dilihat oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi untuk sholat isya dan sholat subuh, kota Masjid Nabawi pada saat itu tidak seperti terang seperti kita. Kalau malam betul-betul gelap, maka orang-orang munafik tidak mau sholat isya dan tidak mau sholat subuh. Maka kata Nabi SAW, berbedalah kalian daripada orang-orang munafik. Dan ini bahwasanya menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima nafkah-nafkah mereka, kebaikan-kebaikan mereka, karena mereka itu ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan karena mereka itu meninggalkan sholat. Sehingga kata Syekh Muhammad Shalih Al-Fauzan dan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, beliau mengatakan, puasa namun meninggalkan sholat maka tidak ada nilai daripada puasanya. Meskipun kewajibannya gugur, akan tetapi dia tidak akan mendapatkan nilai apa-apa daripada puasanya karena dia meninggalkan sholat. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan. Kadang bulan puasa itu aneh juga, apa model juga di masyarakat ini. Puasa tahan sih Pak, seharian puasa Pak, dari subuh sampai maghrib. Bahkan sidin berokok pulang, pahit-pahit liur, wani kada berokok Pak, disuruh sembahyang kada mau Pak. Aneh juga. Kadang model Pak, orang seperti itu, kenapa sembahyang kada mau Pak? Maka itu yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya orang yang puasa namun tidak sholat, sholatnya tidak akan ada nilai apa-apa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau mengatakan, alladzina yasumu wa la yusalli wa la yuqbalu minhu shaum. Orang yang tidak puasa sementara dia tidak sholat, maka tidak diterima daripada puasanya. Wala tuqbalu minhu zakatan wala shadaqatan wala amal shalih, dan tidak diterima zakatnya, sedekahnya maupun amal soleh yang lainnya. Jadi bahaya juga Pak sholat ini. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah.
Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat, Pak. Maka betul-betul jaga sholat kita. Jangan sholat kita asal-asalan, Pak. Asal gugur kewajiban saja. Tidak tumakninah di dalam sholat. Tidak memaknai di dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu orang yang dijamin masuk surga, Pak. Bahkan surga tidak akan dibukakan pintunya kecuali orang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dulu memasukinya. Bahkan dosa-dosa beliau yang telah lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Dalam surah Al-Fat itu ayat 2 dikatakan, liyaghfira laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau yang bisa dihitung sholat beliau dalam satu hari satu malam itu 40 rakaat, Pak, yang bisa dihitung. Sholat 5 waktu 17 rakaat, sholat tahajud 11 rakaat, sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu 12 rakaat. Berapa sudah, Pak? 40 aja lah, sudah ulun hitung 40 rakaat, Pak. 40 rakaat Rasulullah SAW itu sholat sehari semalam, itu yang bisa dihitung. Belum lagi yang tidak bisa dihitung. Kalau kita mendapat jaminan surga, wah mungkin kita santai-santai aja, Pak, duduk di kelambu aja. Sudah sembahyang lah, pian sudah di Mekah sana sembahyang sudah. Seperti itu, Pak. Sidin itu hebat banget sembahyang di Mekah, Pak. Padahal beda Mekah lawan kita ini 6 jam, Pak, atau 5 jam, sekitar 5-6 jam, Pak. Kayak apa kalau di sini sholat Jumat, di sana masih subuh aja lagi, Pak. Jadi maksudnya seperti itu, Pak. Rasul itu orang yang dijamin masuk surga. Akan tetapi beliau sholatnya sangat lama ketika sholat malamnya, Pak. Sampai diriwayatkan kaki beliau kedua, telapak kaki beliau itu bengkak, Pak. Bahkan ketika sakit, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit yang amat sakitnya, ketika menjelang ajal beliau itu beberapa kali mengambil air wudhu, beberapa kali beliau pingsan. Ketika beliau bisa mengambil air wudhu, itu kepala beliau itu diikat, karena kepala beliau sakit. Panasnya Nabi SAW itu kalau sakit dengan panasnya orang biasa itu 2 kali lipat. Jadi Allah menguji musibah yang Allah ujikan kepada seorang nabi dan rasul itu 2 kali lipat daripada orang biasa, Pak. Pernah sahabat memegang tangan Rasulullah SAW, terkejut, ya Rasulullah, sesungguhnya tanganmu sangat panas wahai Nabi SAW. Kata Nabi SAW, panasku dengan panas yang kalian rasa ketika kalian sakit panas itu 2 kali lipat, Pak. 2 kali lipat. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW itu dipapah oleh 2 orang sahabat. Ketika dalam sakit yang payah itu beliau didudukan dalam sholat berjamaah bersamaan dengan Abu Bakar Siddiq ketika itu menjadi imam. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dijamin masuk surga. Kita ini jaminan surga aja kadeda, Pak. Sudah berani-berani meninggalkan sholat, Pak. Sudah berani-berani meninggalkan sholat. Ini bahaya, Pak. Gampang aja kena ikam. Kalau ikam meninggal, karena kalau malaikat menanyai marab buka padahal ikam keluarga aku gitu, kenyamanan lah. Siapa tidak berlaku lagi. Kata Nabi SAW, mengiringi jenazah itu ada 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya dan amalnya, wa amaluhu. 2 yang akan pulang ke rumahnya, 1 yang akan menemani dia di kubur. 2 yang akan pulang ke rumahnya adalah keluarga dan hartanya. Yang akan menemani dia di kubur adalah amalnya. Jadi bukan siapa-siapa, Pak. Bukan backing-backingan. Malaikat mungkar dan nangkir kadang mengenal backing-backingan, Pak. Kalau di dunia mungkin bisa backing-backingan, Pak. Tapi di sana tidak ada backing-backingan. Di sana bawa amal, Pak. Bukan kiau siapa, kiau ini dan kiau itu tidak berlaku di sana, Pak. Jadi itu Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kita betul-betul perhatian di dalam perkara-perkara sholat ini. Bahkan dalam riwayat bahwasanya Umar bin Khattab itu ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, sampai Umar bin Khattab itu berpesan agar Abdurrahman bin Auf pada saat itu menjadi imam dalam sholat subuh.
Dan ketika itu Umar bin Khattab itu sempat pingsan, Pak. Ketika siuman daripada pingsan, Umar bin Khattab mengatakan, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Kata Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa orang-orang telah melaksanakan sholat. Kemudian dalam riwayat kata Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab itu berusaha untuk sesusah payah untuk mengambil air wudhu, Pak, untuk mengerjakan sholat. Kata Umar bin Khattab, la islama liman tarakas sholat. Orang yang meninggalkan sholat, status mukminnya itu diragukan, status muslimnya itu diragukan. Wala hawwa fil Islam liman tarakas sholat. Tidak ada bagian dalam Islam, kata Umar bin Khattab, bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi ini perkara-perkara yang terpenting daripada harus kita perhatikan tentang sholat ini. Karena sholat ini, orang yang meninggalkan sholat atau bolong-bolong di dalam sholatnya, kadang mengerjakan, kadang tidak mengerjakan, maka akan diancam oleh Allah dengan lembah wail dan diancam dengan neraka sakor. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian yang ulun jelaskan pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal-hal yang mungkin kita perbincangkan sebentar, silakan. Sudah masuk waktu Isya ya? Sudah masuk. Tidak ada ya Pak? Terus sebut akun mungkin. Habislah. Oke. Mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan kepada kita semua. Salah dan hilaf ulun mohon maaf kalau pina begaya hari ini sedih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.